Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Edward Omar Syarif Hari alias Prof. Edi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Puncak karir Wamenkumham Edward Omar Syarif Hari sedang di ujung tanduk. Sebagai seorang guru besar ilmu hukum pidana, Profesor Edi tersandung perbuatan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata dalam keterangan pers 9 November 2023 di Jakarta mengatakan Edward Omar Syarif Hari adalah tersangka gratifikasi. Alex mengaku pimpinan KPK telah 2 pekan lalu menaikkan surat penetapan tersangka yang dimaksud. Kami tanda tangan sekitar 2 minggu lalu, Pak Sede. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka. Ya. Dari 3 penerima, 3 pemberi 1. Itu clear. Sementara itu, Wamenkumham Edward Omar Syarif Hari belum secara terbuka menanggapi status tersangka yang ditetapkan KPK. Di sisi lain, Koordinator Humas Setjen Kementerian Hukum dan HAM Tubagus Eri Faturrahman melalui pesan singkat mengatakan tidak tahu Wamenkumham sudah menjadi tersangka di KPK. Kasus ini dilaporkan pertama kali oleh Indonesia Police Watch pada 12 Maret 2023. Berdasarkan laporan IPW ke KPK, Wamenkumham diduga menerima uang sebesar 7 miliar rupiah dari Direktur Utama PT CLM berinisial HH yang diterima antara periode April hingga Oktober 2022. Kaitan seorang bernama HH yang meminta konsultasi hukum kepada Wamen EOSH. Kemudian oleh Wamen diarahkan untuk berhubungan dengan saudara, ini namanya ada di sini, ya, namanya ada nih, ya, PT-nya apa namanya ada. Oke, sudah, ya. Jadi 2 miliar. Ini juga 2 miliar pada Mei, ya, pada Mei 2 miliar. Adalah pemberian dana tunai yang diperkirakan, ya, informasi kami Agustus 2022 sebesar 3 miliar dalam bentuk mata uang dolar yang diterima tunai oleh juga asisten pribadi saudara YAR di ruangan saudara YAR, diduga atas arahan saudara Wamen EOSH, ya, Agustus, ya. Dolar apa itu, Bang? Dolar Amerika. 6 hari sejak dilaporkan IPW, Wamenkumham langsung bereaksi, di mana pada tanggal 20 Maret 2023 lalu, Wamenkumham berinisiatif memberikan klarifikasi kepada KPK. Saat itu, Edi menyebut laporan IPW tendensius dan fitnah. 2 bulan setelah dilaporkan IPW atau pada Mei 2023, KPK menaikkan dugaan gratifikasi Wamenkumham ke penyelidikan. Dan tanggal 28 Juli 2023, Wamenkumham diperiksa KPK. Kuasa hukumnya boleh, Pak? Iya. Kuasa hukum gimana, Pak? Tadi ditanya Pak Wamen. Selain Edward Omar Syarif Hari, ada 3 orang tersangka lain. Dalam perkara ini 3 orang disebut penerima dan 1 orang pemberi. Meski KPK belum merinci nama, namun dari keterangan IPW, diduga 2 orang penerima lain adalah asisten pribadi atau ASPRI. Dan terkait kasus gratifikasi yang menjerat Wamenkumham, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK menerima laporan audit PPATK tentang lalu lintas uang yang diduga ada kaitannya dengan gratifikasi. Dan KPK akan mengenakan pasal gratifikasi yang juga bisa dikembangkan ke TPPU. Diketahui, Wamenkumham Edward Omar Syarif Hari terakhir melaporkan harta kekayaannya pada Maret 2023. Dari laporan tersebut, diketahui Edi memiliki harta sebesar 20 miliar rupiah.